Yo guys, kembali lagi dengan saya Mahendra di channel Mahendra Danuarta. So kali ini kita akan bikin preset Who Are You yang hasilnya tuh kayak gini. Who are you? 鬼にならないなら殺す。 ASAP? Yes, sir. Oke, seperti biasa yang mau bahan dan presetnya bisa kalian dapatkan dengan cara klik link yang ada di deskripsi. Sekarang kita langsung masuk ke tutorialnya. Pertama-tama di sini kalian buat project Dialog Motion dengan rasio 1:1. Oke, seperti ini. Lalu kita akan menambahkan musik. Oke, ini musik pertama ya. Musik ini kita akan potong di detik 1:11. Oke, di sini potong di tengah-tengah. Lalu kita akan potong di 3:29. Potong ke kiri. Nah, di antara dua layar musik ini kita akan memberikan sound dari karakter yang akan kita edit. Contohnya di sini saya akan pilih Akaza ya dari Kimetsu no Yaiba. Jadi kita akan menambahkan suaranya si Akaza di tengah-tengah layar ini. Oke, jika dirasa soundnya sudah pas ya, langkah selanjutnya kita akan menambahkan beat sesuai musiknya. Nah, karena durasi sound yang kita punya itu belum tentu sama ya. Contohnya di sini durasi sound Akaza yang ini yang saya pakai itu durasinya 2,05 detik. Nah, mungkin kalian pakai sound yang lebih pendek durasinya, 1 detik mungkin atau bahkan kurang dari itu. Nah, jadi otomatis penempatan beat selanjutnya itu pasti tidak sama persis seperti beat-beat yang sudah saya tambahkan ini. Nah, jadi caranya gimana? Kalian pakai saja preset yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi, lalu kalian atur beatnya agar sama dengan sound yang kalian pakai. Oke guys, kita langsung ke tahap selanjutnya. Di sini kalian akan menambahkan teks di detik pertama, di detik 0 ya. Teksnya itu seperti ini. Oke, kayak gini. Lalu kita letakkan tengah-tengah. Pindah ke font. Nah, di sini fontnya saya pakai Worksun Bold. Jika sudah, kita pindah ke size. Size-nya saya kecilin menjadi 14. Dan untuk warna, pilih warna putih. Checklist. Di sini kita akan potong durasi teksnya sampai 1:02. Oke, kayak gini. Lalu kita pindah ke color and fill. Nah, di sini kita akan memberikan keyframe di detik 0 atau di awal, lalu di detik 0,05, lalu di 0027 dan di 102. Oke, di sana ya. Oke, kita pindah ke keyframe pertama dulu. Nah, di sini warnanya kita pilih warna merah terang, yaitu yang ini. Nah, jadi di keyframe kedua ini kita diamkan putih, maka akan terlihat seperti ini guys. Nah, jadi dari warna merah ke warna putih gitu ya. Next, di keyframe 027 kita diamkan warna putih, sedangkan di keyframe yang terakhir kita pilih warna merah. Oke, bisa dilihat hasilnya akan terlihat seperti ini. Nah, kayak gitu. Oke, next ke tahap selanjutnya kita akan memberikan efek. Cari di bagian opacity atau visibility dan pilih efek fade in or out. Di sini yang in kita ubah menjadi 0,20 second dan yang out itu sama 0,20 second. Dan hasil akhirnya terlihat seperti ini. Oke, mantap. Dan langkah selanjutnya kita akan bikin teks-teks yang lain, yang dimana teks tersebut harus menyesuaikan dengan musik yang kita pakai. Contohnya pada teks selanjutnya ini, kalian ketiklah teksnya menyesuaikan dengan apa yang dikatakan pada sound yang kalian tambahkan, kayak gitu cuy. Oke, kita akan langsung ke
prakteknya ya. Di sini kita akan menambahkan teksnya di 0102. Di sini karena karakter yang saya pilih itu Akaza, jadi saya akan ketik namanya Akaza, lalu titik 2. Nah, di sini kalian ketik kata-kata yang dikatakan oleh Akaza pada sound yang kalian pilih. Oke, seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita letakkan tengah-tengah dan yang warna hijau ini kita panjangkan seperti ini. Kita checklist saja. Lalu kalian sesuaikan durasinya terlebih dahulu. Di sini saya potong, saya panjangkan maksudnya di 3.15 ya. Oke, setelah seperti ini, nah agar lebih cepat, setelah kita menyesuaikan durasi dan mengedit teksnya seperti ini, langkah selanjutnya kita akan salin layer teks yang pertama, yaitu layer teks yang sudah kita edit. Kita salin, lalu tempel pada layer teks yang baru kita buat, yaitu yang ini. Ini biarkan semuanya aktif ya. Kita tempel dan boom, semua proses editing di layer yang pertama sudah tertempel di layer yang kedua cuy. Nah, jadi kita nggak perlu capek-capek ngedit dari awal sampai akhir ya. Jadi tinggal salin dan tempel. Oke, langkah selanjutnya kita lakukan yang sama. Jadi kita tambahkan teks, lalu kita ketik teksnya menyesuaikan dengan musik yang kita pakai, dan langsung tempel layer agar tidak perlu mengedit dari awal lagi. Oke, jika pada layer teks sudah selesai, langkah selanjutnya kita pindah ke detik 0504. Nah, di sini kita akan menambahkan foto yang akan kita pakai. Nah, tapi sebelum itu, seharusnya di layer teks yang kita buat ini, di belakangnya ada backgroundnya cuy, yaitu kayak mentahan api-api gitu supaya terlihat lebih menarik. Tapi saya akan menambahkannya di akhir. Kenapa? Karena kalau saya menambahkannya sekarang, nanti live motion saya akan jadi nge-lag cuy. Jadi nanti proses editing selanjutnya itu bakal jadi lebih ribet. Maka dari itu kita akan menambahkannya terakhir aja supaya proses editing tetap lancar. Oke, kita pindah ke 0504, lalu kita tambahkan foto yang akan kita pakai. Dan ingat, fotonya berasio 9:16 ya, kayak gini. Jangan pakai 1:1 ya, tapi 9:16. Jika sudah, kita panjangkan durasinya sampai 11:08. Langkah selanjutnya kita akan fill screen atau isi area komposisi. Nah, jika sudah seperti ini, kita pindah ke move and transform. Nah, di bagian move ini kita akan memberikan keyframe di awal dan juga di akhir. Yang awal kita geser ke bawah. Dan yang di akhir kita geser ke atas. Oke, mantap. Setelah kita memberikan keyframe di awal dan di akhir foto, langkah selanjutnya kita akan memberikan keyframe di bit yang ada di antara kedua keyframe tersebut. Jadi kita akan pindah ke bit selanjutnya, kita berikan keyframe, bit selanjutnya berikan keyframe, selanjutnya keyframe, selanjutnya keyframe, selanjutnya keyframe, dan gitu terus, tanpa kita perlu mengatur keyframe-nya lagi. Jadi cukup ditambahkan saja. Jika sudah, kita akan memberikan kurvanya seperti ini. Lalu kita salin kurvanya dan kita tempel kurva ke semua bingkai utama. Jadi pada bingkai-bingkai yang ada di layar ini, semuanya sudah tertempel kurva yang kita salin. Itu cara cepatnya ya. Oke, di bagian move and transform sudah selesai. Langkah selanjutnya kita akan potong layar ini sesuai dengan bit yang kita tambahkan. Potong tengah-tengah ya. Kita pindah ke layar yang pertama. Di sini kita akan memberikan efek cuy.
Efek yang pertama kita cari di bagian distorsi atau warp dan pilih efek ubin. Aktifkan mirrornya. Next, ke efek selanjutnya cari di bagian move and transform dan pilih guncangan otomatis. Di sini yang perlu kita ubah yaitu pada bagian magnitude saja kita ubah menjadi 35, sedangkan pada bagian frekuensi kita diamkan 2 Hz. Next, kita akan cari di bagian distorsi atau warp dan pilih efek cubit atau tonjolan. Oke, pertama-tama pada bagian tengah ini, lebih tepatnya di bagian yang Y, karena yang X kita diamkan 0 ya. Yang Y aja yang kita ubah. Kita ubah menjadi 350. Oke, mantap. Di bagian kekuatan kita akan memberikan keyframe cuy, yaitu di awal dan di akhir layar. Yang awal kita akan ubah kekuatannya menjadi -1. Lalu yang di akhir kita ubah menjadi 0. Nah, mantap. Dan kita berikan kurva. Kurvanya seperti ini. Oke, langkah selanjutnya di bagian radius kita akan ubah menjadi 1000. Oke, next ke efek selanjutnya. Cari di bagian move and transform lagi dan pilih ombang-ambing. Sudut kita akan memberikan keyframe di awal dan di akhir. Yang akhir kita ubah menjadi 90 derajat. Sedangkan yang di awal kita ubah sebaliknya, yaitu -90 derajat. Lalu pada bagian frekuensi kita kecilin menjadi 0,50. Dan di bagian magnitude kita berikan keyframe di awal dan di akhir. Yang akhir kita nolkan, sedangkan yang awal kita ubah menjadi 150. Dan tidak usah diberikan kurva pada bagian magnitude, begitu juga pada bagian sudut ya. Kita langsung next ke efek selanjutnya. Cari di bagian move and transform dan pilih efek ayun. Oke, pada bagian frekuensi kita ubah menjadi 0,30. Bagian sudut kita akan memberikan keyframe di awal dan di akhir. Yang awal kita ubah menjadi -2,5. Sedangkan yang di akhir kita ubah menjadi 0. Begitu juga pada sudut yang 2, kita berikan keyframe di awal dan di akhir ya. Yang awal kita ubah menjadi positif 2,5. Dan yang di akhir kita ubah menjadi 0. Oke, mantap. Dan tidak usah diberikan kurva ya. Kita langsung next ke efek selanjutnya lagi. Cari di bagian move and transform lagi dan pilih pemindahan acak. Oke, di sini kita akan memberikan keyframe pada bagian magnitude ya, yaitu di awal dan di akhir. Yang akhir kita ubah menjadi 0, yang awal kita diamkan 50. Lalu kita berikan kurvanya seperti ini. Next, di bagian evolution berikan keyframe di tempat yang sama. Yang akhir kita diamkan 0, sedangkan yang awal kita ubah menjadi 0,50. Dan berikan keyframe, maksud saya kurva yang sama. Next, di bagian seed juga lakukan hal yang sama. Yang akhir kita diamkan 0, sedangkan yang awal kita ubah menjadi 0,20. Dan kurvanya jangan lupa. Mantap. Next, ke efek selanjutnya. Cari di bagian blur dan pilih buram gerak. Next lagi, kita cari di bagian warna dan cahaya dan pilih paparan gamma.
Berikan keyframe di bagian exposure, yaitu di awal dan di akhir. Yang akhir diamkan 0, yang awal kita ubah menjadi 1. Oke, lalu kita berikan kurvanya seperti tadi, namun ada sedikit modifikasi. Pada bagian bawah kita naikkan sedikit. Oke, kayak gini ya. Dan pada bagian efek sudah selesai cuy. Nah, ini kita salin dulu efeknya. Dan bisa dilihat hasilnya terlihat seperti ini. Nah, kayak gitu. Lalu kita akan tempel efek yang kita salin tadi di layer selanjutnya, yaitu di layer yang kedua. Nah, di sini kita akan hapus semuanya kecuali pada bagian ubin, ombang-ambing, ayun, dan juga buram gerak. Selain itu kita hapus. Oke, jadi hanya tersisa 4 efek ini. Dan di sini kita akan modif sedikit pada bagian ombang-ambingnya. Di bagian sudut kita akan hapus keyframe yang di awal sehingga sudutnya akan tetap menjadi 90 derajat ya. Frekuensi kita diamkan. Di bagian magnitude yang awal kita akan ubah menjadi 50 cuy. Oke, seperti itu. Jadi modifikasinya cuman bagian sudut dan magnitude saja. Nah, selanjutnya kita akan salin layer ini, layer kedua ini. Salin. Lalu kita akan tempel di layer-layer yang belum kita berikan efek, yaitu di sini, sini, dan juga sini. Nah, ini layer-layer yang belum kita berikan efek ya. Lalu kita tempel gaya. Tapi kita hanya mengaktifkan pada bagian efek. Jadi yang akan tertempel nanti hanya bagian efek saja. Dan bisa dilihat ya, semuanya sudah terisi efek ya. Oke, kita langsung masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap coloring. Nah, coloring yang akan saya pakai di sini yaitu coloring yang sudah pernah saya bahas di tutorial sebelumnya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa cek tutorialnya di kolom deskripsi. Jadi saya nggak perlu menjelaskan lagi karena saya sudah menjelaskannya di video yang lain. Oke, nanti hasil coloringnya akan terlihat seperti ini cuy. Kita langsung masuk ke tahap selanjutnya. Di sini kita pindah ke detik 11.08. Di sini kita akan menambahkan bentuk kotak. Potong di detik 12. Lalu kita fill screen. Ganti warnanya menjadi warna putih. Pindah ke blending dan opacity. Di sini kita akan berikan keyframe di awal dan juga di akhir. Yang akhir kita turunkan opacity-nya menjadi 0, sedangkan yang awal kita diamkan 100%. Lalu kita berikan kurvanya seperti ini cuy. Dan bisa dilihat hasilnya akan terlihat seperti ini. Nah, jadi kayak gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu kita akan memberikan coloring lagi, tapi sekarang dari awal. Coloring ini juga saya sudah sering pakai di video-video saya, yaitu kita tambahkan bentuk kotak, kita fill screen, panjangkan sampai akhir. Efek yang pertama tentu cari di bagian lainnya dan salin latar belakang ya. Dan yang kedua kita cari di bagian blur dan pilih pertajam. Oke, di sini kita akan pada bagian pertajam ini ya, kekuatannya kita akan ubah dikit menjadi 1,25. Lalu kita pindah ke blending dan opacity, cari bagian gelapkan dan pilih darken. Dan bisa dilihat perbedaannya ya. Ya nggak begitu banyak perbedaan sih. Ini cuman biar memperjelas aja. Oke, seperti yang saya sudah bilang di awal tadi, kita akan menambahkan backgroundnya di akhir editing ya. Untuk backgroundnya juga saya sudah sediakan di kolom deskripsi ya, untuk link downloadnya kalian bisa dapatkan. Nah, setelah kita menambahkan backgroundnya seperti ini, kita potong dulu di detik 1, potong ke kiri.
lalu geser lagi ke detik 0. Nah, di sini kita fill screen dan kita geser ke bawah cuy. Di bawah layar teksnya ya, seperti ini. Dan kita potong durasinya di 504. Potong ke kanan. Oke, akan terlihat seperti ini nantinya ya. Oke, sudah saya bilang tadi pasti akan nge-lag. Ini udah mulai burik gambarnya kalau saya geser-geser seperti ini. Oke, kita langsung ekspor saja dan lihat hasilnya di akhir cuy. Who are you? ASAP? Yes, sir.